Nah jadi menurut saya itu memang kalau pertanyaannya saya milih Anies ya karena ada pilihan. Iya. Kalau 2019 tidak ada pilihan. Iya. Silakan demo dan demo dikasih nilai A. Itu seluruh Indonesia, jutaan mahasiswa, total itu jutaan mahasiswa, itu bisa ngancurkan. Pokoknya Anda rejim demo, ini. selfie di depan demo, kemudian kirim. Iya, ngeri Pak. Jadi hati-hatilah, ini bisa ngarah ke chaos. Jadi harapan saya janganlah disepelekan seolah-olah itu, ya seperti Gibran bilang, ya itu silahkan aja nanti sebagai bahan evaluasi. Ya kan? Ya itu kan tanda-tanda orang nggak mau dialog. Jadi maksud saya gini, memang saya pertama melihat bahwa dulu itu kan kita nggak ada pilihan. Kita membanding-bandingkan cuma dua, Iya. ya kan? Dan kemudian kita lihat ada berbagai alasan para ulama memilih Prabowo. Iya. Dan saya ikut para ulama. Iya. Saya ini setia dengan Habib Rizik gitu kalau soal gini-gini ya. Luar biasa. Iya, ya nggak apa-apa. Saya bukan orang Islam yang taat seperti teman-teman ya, tapi saya tetap melihat Habib Rizik itu sebagai ulama terbesar yang pernah ada ya dalam Dan pernah satu penjara juga. Pernah satu penjara. Artinya saya lihat orang tuh kan yang penting ini bener nih orang bener gitu kan. Mas saya dengan kemampuan otak saya, pengalaman saya puluhan tahun di dunia aktivis, saya pikir dia ulama yang benar itu yang sesuai dengan ulama sebagai pembebas ya. Yang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ciri yang utama dia, bukan nggak ada yang lain, pasti ada. Nah maksudnya gini, ikut istimewa ulama, ya kan. Nah yang kedua sekarang kita lihat bahwa ini kan ada tiga, yang Ganjar dan Mahfud juga sebenarnya dalam track recordnya sama seperti Anies dan Muhaimin, adalah sama-sama aktivis, sama-sama pro demokrasi. Ya, demokrasi ini jangan langsung dibenturkan dengan HTI ya. HTI yang tidak mau ada demokrasi, enggak. Ini demokrasi dalam pengertian ada kebebasan, ada warna lah, bukan otoriter ya. Yang dulu mereka ini ya, baik Anies, Muhaimin, kemudian Ganjar dan Mahfud MD adalah orang yang menumbangkan mertuanya Prabowo. Mertuanya Prabowo ini adalah orang otoriter dulu, ya kan, 32 tahun memimpin, namanya Pak Soeharto. Nah, Prabowo adalah orang yang membela mertuanya waktu itu, berhadapan nih. Ya kan? Nah saya percaya ini dong, dua orang ini kan lebih bagus. Kalau misalkan Prabowo ini tiba-tiba dia sekarang kita lihat selama 5 tahun berkuasa, balik lagi istilah Ibu Megawati itu seperti New Orba lagi gayanya, wah ini bahaya dong. Bagaimana kalau nanti presiden, baru ini menteri pertahanan, bagaimana dia bisa seenaknya meninggalkan pendukung-pendukung dia, para ulama dan seperti saya apa segala, tidak ada izin. Ya kan, itu kan betrayal dong. Ya kan, pengkhianatan terhadap pendukungnya. Nah maksud saya itu artinya apa? Artinya buat saya sih, saya itu kalau pilihan itu pasti yang terbaik itu ya adalah yang satu, dia Anies Muhaimin ini dia percaya demokrasi dan warnanya sama saya sebagai orang Muslim, ya saya lebih dekat kepada mereka gitu. Nah itu rasional voter itu. Rasional voter. Jangan orang bilang lu politik identitas. Udahlah, jangan ajarin saya soal politik identitas. Saya itu membahasnya itu udahlah, capek saya bahas politik identitas itu. Nah kalau Ganjar dan Mahfud dia juga menawarkan demokrasi, iya kan? Tapi dia marhen, kan? Identifikasinya bukan kita, bukan gitu. Kita. Walaupun ada Mahfud di situ sebagai bagian dari ini, tapi kan kita bicara presidennya siapa, gitu kan? Nah jadi menurut saya itu memang kalau pertanyaannya saya milih Anies ya karena ada pilihan. Kalau 2019 tidak ada pilihan. Gitu loh. Ibaratnya bagi kita menjemput, kita pasti akan pilih Anies ya kan? Ya kalau sekarang buat saya iya. Kemarin agak pusing kepala kita ya. Iya 2014-19 ya pusing lah. Jadi saudara sekalian, saya mengundang Bang Saganda sebenarnya untuk Parmin ya.
saya awalnya mau Parmin tuh lebih Jawanis, lebih orang Chile, lebih orang kecil. Iya. Tapi Parmin tuh panggung rakyat menanti perubahan. Iya. Jadi, tapi sebentar saya boleh ini ya. Jadi Iya. gini Pak Repli Harun, ini kan sekarang ini bangsa ini ya, ini bangsa besar. iya, Ya, cobalah dipikirkan jangan istilah-istilahnya tuh harus Jawa sentris lagi. Oke. Ya kan? Kita harus betul-betul semangat 1928 itu Sumpah Pemuda ya, sebagai sebuah bangsa besar. Ya, ini kan sekarang ini kan pertarungan ini kan kita lihat memang sedikit-sedikit pertarungan di Pulau Jawa. Iya. Kebanyakan capres-capres itu muterin di Pulau Jawa apa segala gitu ya. Ke depan ini memang harus disetting ya agar Indonesia itu bisa betul-betul istilah Anies itu Indonesia forever itu. Iya. Ya, supaya kita ini sebagai bangsa besar jangan nanti ya istilahnya nanti kalau capres harus semua mesti pasangannya capres-cawapres Jawa. Bahkan misalkan kayak pasangan nomor 2 ini kan kalau di Amerika tuh udah dianggap satu apa gitu ya. Di Amerika tuh tidak boleh capres dan cawapres itu dalam satu negara bagian yang sama, satu Iya. state, nggak Iya. boleh. Dia harus pisah. Ini sama-sama orang Jawa Tengah misalnya kayak gitu Iya. ya. Gini-gini loh, ke depan tuh kan kita harus lebih inilah, terus warna ideologinya juga harus ini. Jadi pluralistik ya, bukanisme itu harus lebih dikembangkan untuk berbasis ke Indonesia. Itu Oke. aja pesan saya gitu. Tapi Parmin itu nothing to do dengan Jawa dan tidak Jawa. Iya, tapi karena istilah wong cilik tadi kan, itu kan sebenarnya kan Maksudnya mewakili representasi rakyat Indonesia yang tapi masih kan terbelakang. kita bisa lebih bicara ke depan aja kaum miskin, ya kan, atau rakyat tertindas. Oke. Atau apa namanya ya kalau mau Islam mustadafin, ya kan seperti itu. Oke. Nanti kita koreksi panunya. Luar biasa. Ya, saudara sekalian, silakan Bang untuk closing statement. Ya. Kita 40 menit juga ternyata. Ya, kembali ke Sana, kembali ke ini ya, kembali ke ini closing statement saya ya, kembali kepada rakyat Indonesia. Bahwa survei-survei itu ya anggap aja ya sebagai sebagai variasi informasi. Ya, sekarang itu beda dengan zaman survei itu ketika dilakukan. Ya, survei itu dilakukan tahun 60-an gitu ya, 50-60-an itu di Amerika mulainya. Itu survei-survei kuantitatif itu karena belum ada big data. Ya, sekarang dengan big data kita bisa memantau, kita bisa melihat tren-tren di Google Trend ya, kita bisa lihat Google Search itu yang gratis, kita bisa lihat di di beberapa laporan big data seperti yang dilakukan oleh Ismail Fahmi misalkan, Drone Emprit dan lain-lain banyak. Jadi nggak usah takut ya, kita bisa melihat ya crowded itu bisa crowded sourcing itu bisa kita lihat crowded di darat ya, artinya ketika Pak Anies dibandingkan Prabowo dibandingkan Pak Ganjar tuh kalau turun ya, Pak Muhaimin kalau turun lebih banyak mana sih masanya turun gitu loh. Ya kan. Yang kedua kita lihat itu mobilisasi. Kalau mobilisasi nanti mau nggak sih dia kalau nggak dikasih duit kan gitu. Nah, yang ketiga kita lihat di dunia internet, dunia maya ya kan, kita lihat yang paling banyak dipercakapkan mana sih? Kan trennya misalkan Anies ketika dia masuk TikTok, ya kan, itu TikTok kan disapu semua sama Pak Anies kan. Akhirnya orang K-popers apa segala itu. Iya, itu kan Anies Bobel, Abah Anies dan lain-lain. Jadi artinya kita nggak usah takut, kita optimis, jangan kemakan propaganda dari model-model survei yang keluar yang menurut saya itu bukan survei tapi sure pay. Sure pay ya, sungguh dibayar ya. Iya. Tapi gara-gara itu ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin titipkan. Ini mohon maaf, tiba-tiba saya ikut. Ingat yang ini. Menurut Bang Ganda, gimana gerakan kampus ini? Saya snowball efeknya itu sampai mana? Muter-muter di situ aja atau gimana ini? Nah kan kalau soalnya ini sudah ada kalau ini besok gini, IPB kemudian macam-macam. Ini bahayanya kampus ini yang sekarang ya. Ini saya kasih tahu sama lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab ya. Iya. Kalau dulu yang bergerak mahasiswa itu kita masih bisa mengontrol permainan. Karena apa? Karena dosennya kita bisa ingatin, ini udah keterlaluan. Ya, anak-anak harus disuruh masuk kampus lagi, ya belajar lagi dan lain-lain. Tapi kalau bukan hanya mahasiswa, dosen-dosennya udah ikut sekarang ini mengkritik pemerintah.
Ya, kalau tidak cepat diajak berunding, tidak cepat diajak dialog, ini bisa satu dosen itu seperti saya dosen, kemudian Bung Repi dosen, ya kita bilang aja mahasiswanya kalau demo, ya nanti malah saya kasih nilai A. Nah, itu kan ada kemarin waktu 2019. Coba bayangin semua dosen tuh bilang sama mahasiswanya silakan demo dan demo dikasih nilai A. Itu seluruh Indonesia, jutaan mahasiswa, total itu jutaan mahasiswa, itu bisa ngancurkan. Pokoknya ada demo, selfie di depan demo, kemudian kirim. Iya, ngeri Pak. Jadi hati-hatilah, ini bisa ngarah ke chaos. Jadi harapan saya janganlah disepelekan seolah-olah itu, ya seperti Gibran bilang, ya itu silahkan aja nanti sebagai bahan evaluasi. Ya kan? Ya itu kan tanda-tanda orang nggak mau dialog. Ya. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana keyakinan Anda bahwa pemilu ini bisa demokratis? Apakah fatalistik harus tanpa Jokowi? Itu aja. Atau tetap dengan Jokowi dan kita harap dia bisa sadar? Ya kalau menurut saya, ya ini sampai tanggal 14 ini, gerakan-gerakan itu akan membuat ya, Jokowi ini akan mengurangi potensi-potensi kecurangan itu. Ya, jadi bisa jadi sekitar kecurangan mungkin terjadi juga 30%, 40% gitu. Kalau tekanan ini terus ya seperti sekarang snowball effect ini gitu. Nah, kalau dia 30%, ya nanti bisa kita pertengkarkan lah ya di karena sekarang kan orang dengan HP ini bisa motret hasilnya langsung di tingkat TPS. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada suara dari luar kayak model di Malaysia tahun 2019 udah dicoblosin gitu ya. Susah sekarang ini karena sekarang sistem HP sekarang ini bisa transfer langsung dari foto bisa langsung angka kan. Bisa ribut gitu. Ya mudah-mudahan sih di bawah 30% kecurangannya gitu. Kalau di bawah 30% tetap 2 putaran berarti? 2 putaran. Oke, itu pun dibantu kecurangan. Kalau tidak dibantu kecurangan, 02 nggak akan lolos. Ya feeling saya sih. Ini menjawab pertanyaan ya. Iya. Oke, saudara sekalian, terima kasih Bang Ganda ya. Terima kasih Bung Repi. Mudah-mudahan ini menjawab keraguan tentang 52%. Jangan khawatir, 52% itu sekadar propaganda saja. Dan tidak proven ya dari sisi ilmu sosial, dari sisi realitas kasat mata yang bisa kita lihat, ya kan? Kita juga bingung kok ada calon yang kagak pernah kampanye, tidak pernah rame kampanyenya, entah kampanye di mana, kaki terseok-seok. Kalau kampanye harus dimobilisasi dulu, harus dengan ini segala ya. Mungkin dengan ini. Tiba-tiba surveinya tinggi dan dibantu teman-teman kita yang lembaga survei. Wah, lalu kemudian diberitakan lagi biar ada efek bola salju juga. Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan pembohongan tadi ya. Iya, pembohongan publik dong. Pembohongan publik seperti itu tidak berlanjut karena pada dasarnya manusia akan mati juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadar. Coba.